wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mungkin sebelumnya kita sudah berkenalan ya, dengan Ibu Eka. Nah, kali ini saya akan mengajar geografi lintas minat di kelas kalian. Untuk penjelasan materi-materi selanjutnya, nanti silakan kalian lihat video berikut ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Eka tentunya dalam pelajaran geografi ya, untuk lintas. Tapi kalau untuk kelas IPA, jadi ini merupakan pelajaran lintas minat. Nah, kalau untuk geografi kelas 10, bab pertama yang akan kita pelajari itu adalah hakikat geografi. Hakikat, namanya juga hakikat, berarti kita belajar dulu nih apa itu sebenarnya geografi. Geografi itu sebenarnya mempelajari apa sih? Nah, itu nanti kita akan pelajari semua di bab ini, biar kalian lebih paham apa saja objek kajian geografi yang dipelajari di geografi itu apa saja. Ini nanti akan dipelajari di sini. Nah, di bab hakikat geografi ini apa saja pokok bahasan yang akan kita bahas? Sudah bisa kalian lihat ya. Jadi ini pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di bab 1 ini. Yang pertama tentunya kita akan belajar dulu mengenai pengertian. Pengertian ya. Pengertian dan sudut pandang. Jadi pengertian geografi itu apa? Sudut pandang geografi mengenai suatu fenomena itu bagaimana? Nah, nanti kita akan belajar di materi yang ini. Kemudian yang kedua, nah ini pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi itu adalah cara pandang geografi terhadap suatu fenomena. Jadi inilah yang membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lainnya, itu terletak di pendekatannya. Karena kalau pendekatan ilmu lain mungkin beda dengan geografi. Jadi itu yang bisa membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lain. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas prinsip geografi. Kemudian selanjutnya konsep geografi. Nah, di konsep geografi ini ada 10 konsep. Tapi tenang saja, Ibu memiliki trik untuk kalian bisa menghafalkan dengan cepat. Jadi nanti kalian perhatikan saja video ini. Kemudian yang berikutnya ada aspek geografi. Dan yang terakhir adalah ilmu penunjang geografi. Karena geografi itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada ilmu-ilmu lain sebagai penunjang geografi agar geografi itu lebih baik lagi dalam melihat suatu fenomena begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama kita di bab ini, yaitu dari pengertian dulu. Nah, kalian ini sebelum belajar geografi lebih jauh dan lebih dalam, harus tahu dulu, kayak misalnya kita kenalan sama orang, biar kita tahu orang itu lebih dalam kan harus tahu namanya dulu. Nggak mungkin kita korek-korek informasi tentang dia kalau belum tahu namanya. Ya begitupun ilmu. Jadi kita harus mengetahui dulu geografi itu apa, baru kita korek lebih dalam lagi tentang si geografi ini. Nah, geografi itu sebenarnya disebut juga mother of science, karena mother of science ya, mother, ibu dari segala ilmu. Karena di geografi ini sebenarnya kita ini mempelajari semua aspek kehidupan. Nah, jadi disebut juga mother of science. Nah, geografi ini kalau secara harfiah dia berasal dari dua kata, geo dan grapein. Geo itu bumi, kalau grapein itu adalah tulisan. Jadi secara harfiah arti dari geografi adalah tulisan tentang bumi. Paham ya sampai sini? Gampang ini. Kemudian lanjut ke pengertian. Kalau pengertian geografi sebenarnya banyak sekali ya, menurut beberapa ahli juga banyak. Nanti itu sebagai tugas kalian. Jadi di sini Ibu selipkan tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama, kalian mencari
nomor 1 maksudnya. Nomor 1 kalian mencari pengertian geografi menurut beberapa ahli. Minimal 5 ahli. Gitu ya. Itu tugas nomor 1 di pertemuan ini. Kita lanjut dulu. Pengertian geografi menurut IGI. IGI itu Ikatan Geografi Indonesia di Seminar Lokakarya. Nah, apa sih arti geografi di sini? Bisa kalian lihat ya. Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Fenomena geosfer ya. Ini. Fenomena geosfer dengan sudut pandang keruangan, kelingkungan, serta konteks kewilayahan. Ini maaf keliru, serta konteks kewilayahan. Nah, ini. Nah, jadi dari pengertian ini kita mendapatkan 2 hal nih. Yang pertama, objek kajian geografi yaitu fenomena geosfer, dan yang kedua adalah pendekatan geografi yaitu keruangan, kelingkungan, serta kewilayahan. Gitu. Lanjut. Yang berikutnya, kita belajar mengenai sudut pandang geografi. Sudut pandang geografi itu apa saja sih? Nah, inilah yang membedakan geografi dengan ilmu lainnya ya. Jadi sudut pandang geografi itu ada 2. Ada physis determinis dan possibilis. Ingat ya, ada physis determinis dan possibilis. Apa bedanya physis determinis dengan possibilis? Kalau physis determinis, ini di garis bawah kalian biar gampang cara memahaminya. Physis itu kan fisik itu berarti alam kalau di geografi. Kalau berkaitan dengan fisik berarti berkaitan dengan alam. Artinya apa physis determinis? Berarti alam mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya begini, ini berlaku pada kehidupan zaman dahulu ya, pada kehidupan manusia purba. Jadi kehidupan mereka itu lebih tergantung dari alam. Semuanya bergantung di alam. Itu makanya disebut physis determinis, karena kehidupan manusia itu semuanya tergantung dari alam. Kemudian yang kedua, itu ada possibilis. Apa sih possibilis? Possibilis itu kebalikannya ya. Kebalikannya dari si physis determinis. Kalau possibilis berarti kehidupan manusia ini atau tingkah laku manusia ini mempengaruhi kelestarian alam. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kayak yang kita lihat sekarang ini, di zaman sekarang ini, manusia itu lebih berkuasa daripada alam itu sendiri. Contohnya begini, alam itu mau rusak atau alam itu mau lestari, itu tergantung dari tingkah laku manusia itu sendiri, bagaimana manusia tersebut menjaga lingkungannya. Contoh kecilnya, kalau kalian buang sampah sembarangan, apalagi itu dijadikan budaya buang sampah sembarangan, itu berarti termasuk paham possibilis, karena kalian itu merusak lingkungan. Artinya manusia ini merusak lingkungan. Dengan kata lain berarti keadaan lingkungan atau kelestarian alam ini dipengaruhi oleh tingkah laku manusia. Itu artinya paham possibilis. Paham ya? Sebelum kita mempelajari tentang pendekatan geografinya, jadi kita bahas dulu nih objek kajian geografi. Objek kajian geografi atau apa sih yang dipelajari di geografi? Nah, objek kajian geografi itu, pokoknya kalau kalian ditanya objek kajian geografi, ingat saja si lahab ini. Lahab. Lahab itu apa saja? L-nya litosfer, A-nya atmosfer, H-nya hidrosfer, A-nya antroposfer, dan B-nya adalah biosfer. Litosfer itu apa? Litosfer itu adalah lapisan batuan. Berarti di lapisan batuan ini kita akan membahas nanti tanah, batuan, proses pembentukan tanah, dan lain-lain. Nah, atmosfer itu adalah lapisan udara. Berarti di sini kita akan membahas udara, lapisan udara, angin, cuaca, iklim, dan lain-lain nanti dibahas di sini. Hidrosfer itu adalah lapisan air. Nah, di lapisan air berarti nanti kita akan membahas air, perairan darat, perairan laut, nanti kita bahas di sini.
Kalau antroposfer lapisan manusia berarti kita membahas mengenai manusia, kemudian biosfer kita membahas mengenai lapisan makhluk hidupnya. Nah, ini objek kajian geografi ini menjadi semuanya menjadi bab-bab yang akan dibahas di geografi selanjutnya. Kayak litosfer itu salah satu bab yang dibahas di geografi, atmosfer juga, hidrosfer juga, ini semua ini kelas 10. Kalau antroposfer itu akan dibahas di kelas 11 dan biosfer juga dibahas di kelas 11. Jadi paham ya, kalau objek kajian geografi ingat saja silahap, litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Lanjut ke berikutnya. Berikutnya ini adalah tadi ada yang Ibu singgung di pengertian geografi, itu ada sudut pandang geografi. Itu ada 3. Nah, biar kalian gampang cara menghafalkannya, Ibu tulis di sini ada singkatannya. Kalau pendekatan geografi berarti ingat saja 3K. Pendekatan geografi ingat saja 3K ya, ingat-ingat 3K. Nah, K itu apa saja sih? Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu adalah keruangan atau spasial. Apa maksudnya keruangan? Analoginya begini. Misalnya kita di dalam satu ruang. Anggap saja kita di ruang kelas. Berarti di ruang kelas itu ada apa saja? Ada udara yang kita hirup, ada tanah yang kita pijak, misalnya ini alam bebas berarti ada tanamannya, ada manusianya. Nah, berarti kalau keruangan itu membahas satu ruang, berarti segala sesuatu yang ada di ruang tersebut secara 3 dimensi. Berarti semuanya yang ada di wilayah tersebut kita bahas di sudut pandang atau pendekatan keruangan ini. Contohnya, kita membahas Sojol nih, Sojol atau membahas SMA Negeri 1 Sojol lah. SMA Negeri 1 Sojol merupakan salah satu SMA di Sojol. Kemudian dia terletak di desa ini. Jumlah siswanya sekian, laki-lakinya sekian, perempuannya sekian dengan luas lahan sekian. Nah, berarti itu merupakan contoh dari pendekatan keruangan, begitu ya. Jadi intinya kita membahas satu ruang. Kemudian yang kedua, sudut pandang kelingkungan atau ekologi. Ini istilah lainnya ya, jangan sampai nanti kalian ditanya apa itu pendekatan ekologi, kalian tidak tahu. Padahal ekologi itu istilah lain dari kelingkungan. Apa sih itu pendekatan kelingkungan? Pendekatan kelingkungan itu intinya itu membahas hubungan manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan ya. Misalnya, banjir disebabkan karena masyarakat buang sampah sembarangan. Nah, kan berarti ini ada hubungan alam dengan manusia. Kenapa terjadi fenomena banjir? Karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi itu contohnya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu adalah kewilayahan atau kompleks wilayah, atau istilah lainnya adalah regional. Apa itu kewilayahan? Apa sih kompleks wilayah itu? Ini paling gampang malah kalau di dalam pendekatan geografi dan paling gampang dimengerti. Pokoknya kalau kewilayahan itu dia membahas lebih dari satu ruang. Maksudnya di sini satu ruang, kan tadi sudah paham satu ruang itu bisa satu wilayah, bisa satu daerah. Nah, itu namanya ruang. Yang penting kita bahas secara 3 dimensi, maksudnya dari udara, tanah, tumbuhan, makhluk hidupnya kita bahas semua kalau ruang. Membahas lebih dari satu ruang. Contohnya begini. Kabupaten Donggala terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Sojol, Kecamatan Balaesang, dan lain-lain. Nah, jadi itu kan membahas lebih dari satu wilayah ya, membahas lebih dari satu wilayah, makanya tadi Kecamatan Sojol, Kecamatan ini, Kecamatan C, Kecamatan D. Nah, itu berarti membahas lebih dari satu ruang, makanya dia
termasuk ke dalam pendekatan kewilayahan. Begitu ya. Nah, Ibu di sini akan membuat simulasi atau gambar biar kalian lebih paham mengenai pendekatan dan kalian tidak bingung lagi. Ibu simulasikan seperti ini. Misalnya ini, bulatan ini itu ruang, 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 ruang. Berarti kalau kita membahas satu ruang ini saja, itu disebut dengan pendekatan keruangan. Begitu ya, atau spasial. Nah, berarti kalau satu ruang ini, satu ruang saja ini yang kita bahas berarti itu spasial. Sama juga, satu ruang ini berarti spasial, spasial, spasial. Nah, kalau ada kaitannya dengan lingkungan, berarti sudah jelas adalah pendekatan kelingkungan atau ekologi. Nah, paham ya? Jadi pokoknya kalau membahas satu ruang saja itu namanya keruangan. Kalau ada hubungannya dengan lingkungan itu namanya kelingkungan. Sedangkan kalau kita membahas lebih dari satu ruang, ini kan lebih dari satu ruang ini. Nah, makanya Ibu kasih bulatan di sini. Ini namanya pendekatan kompleks wilayah. Paham ya? Ini gampang sekali. Pokoknya ingat, kalau kita membahas satu ruang saja itu menggunakan pendekatan keruangan. Kalau kita membahas hubungannya dengan lingkungan berarti kelingkungan. Nah, kalau lebih dari satu ruang itu namanya kompleks wilayah. Ingat-ingat lagi tadi penjelasan Ibu mengenai contoh-contoh keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Kalian bisa ulang lagi videonya biar kalian lebih paham. Kemudian Ibu di sini akan memberikan contoh, tapi ini juga akan menjadi tugas kalian. Bisa kalian lihat ya di sini. Sojol merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Donggala. Sebagian besar wilayahnya berupa perkebunan, daerahnya subur dan sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian. Nah, di sini Ibu tambahin sebagian besar warganya adalah petani. Nah, fenomena di atas, fenomena ini merupakan pendekatan apa? Nah, ini yang harus kalian jawab. Jadi tadi tugas Ibu sudah ada 2 ya. Yang pertama itu tadi adalah pengertian geografi menurut beberapa ahli. Nah, ahlinya itu atau tokoh-tokohnya minimal 5 orang saja. Nah, kalian bisa cari di internet atau di sumber lain boleh. Kemudian kalau ini kalian tulis soalnya, nomor 2 ini kalian tulis soalnya merupakan pendekatan apa. Nah, kalian tinggal jawab tadi, merupakan dia pendekatan keruangan, kelingkungan kah, atau kewilayahan. Nah, kasih Ibu alasan. Kalau kalian jawab keruangan, kenapa jawabnya keruangan? Kalau kelingkungan, kenapa jawabannya kelingkungan? Dan kalau kewilayahan, kenapa jawabannya kewilayahan? Nah, cukup sekian saja pertemuan kita kali ini mengenai materi geografi ya. Kita sudah membahas 2 subbab yaitu pengertian dan pendekatan. Kalau ada hal yang kurang kalian paham, silahkan ditanyakan langsung ke Ibu atau nanti kita bahas di grup. Dan jangan lupa tugasnya ini tadi ada 2 soal. Yang pertama itu adalah pengertian geografi menurut beberapa ahli, minimal 5 ahlinya. Kemudian ini studi kasus dan tentukan pendekatannya menggunakan pendekatan apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.